Nah, Sudah Pak. Jadi sebelum kita mulai prakteknya Pak, ada baiknya kalau saya coba perkenalkan yang ada di depan. Ini ada tong yang untuk nanti menghasilkan pupuk organik cair. Oh enggak. Mas, kalau yang video satu aja. Satu aja, Jadi jangan yang di jangan belakang tong Pak, tong 200 liter yang nanti untuk menghasilkan pupuk organik cair. Sekitar kalau dia sudah jadi jadinya 150 liter. Di bawah itu ada keran. Itulah keran untuk nanti kita panen. Nanti kalau Bapak buat di halaman di kampung Bapak, jangan dibawa ya Pak, biar berikan ininya apa namanya kakinya, biar lebih mudah nanti Bapak nampungnya pakai jerigen atau pakai botol. Itu yang pertama. Di dalam ini Pak, setengahnya itu nanti ada penyangga sama saringan. Ada saringan agar bahan organik kita, bahan untuk buat pupuk cairnya itu tidak jatuh ke bawah. Jadi airnya tetap kita bisa ambil. Jadi kalau nanti Bapak ke depan, nanti setelah ini selesai, Bapak bisa lihat di bawah ini, di dalamnya ada penyangga, ada penyaring, agar bahan yang ini tidak jatuh ke bawah. Nyambung ya Pak? Yang kedua, ini ada bahan limbah sayuran. Tadi Bapak yang dari pasar, bahannya ini bebas, mau limbah sayuran atau limbah ikan yang ada sesuai dengan potensi wilayah Bapak masing-masing. Bahannya bebas. Tapi yang kita praktekkan pada siang ini adalah limbah sayuran. Kemudian di sini ada air kelapa. Air kelapa ini mengandung JPT Pak. Jadi agar pupuk yang kita buat ini tujuannya lebih lengkap. Sama kayak kita buat pupuk kompos kemarin, supaya lebih lengkap kita tambah batu bara muda, kita tambah yang lain-lain. Tujuannya agar lebih lengkap. Nah di sini selain sudah ada ininya, ada tomat, ada sayur-sayuran. Jadi unsur P-nya ada, unsur N-nya ada, cuma bentuknya yang berbeda. Kemudian air kelapa gunakan untuk mengambil JPT-nya gibberellin. Ini untuk memacu pertumbuhan akar. Contoh misalnya Bapak, kita ada mau menyemai jagung, biasanya tanam jagung banyak apa? Supaya lebih cepat tumbuhnya, kita biasanya pakai JPT Pak. JPT kan ada yang banyak dijual, tapi bisa kita ambil dari air kelapa. Kemudian di sini ada air beras, ya. Air beras dengan air gula nih tujuannya sama Pak, untuk makanan si mikroba ini nanti. Mikroba yang akan kita buat besok, ini untuk makanan dia, agar proses pembuatan pupuk cair ini lebih cepat jadi. Yang awalnya mungkin 1 bulan jadi cuma 2 minggu. Kemudian ada juga kita tambahkan lagi, kita lengkapi dengan batu bara muda. Ini untuk menambah unsur mikronya. Unsur makronya kan dari sini NPK, yang kecil-kecilnya kita ambil unsur dari tambahannya dari batu bara muda. Kemudian habis. Mungkin itu bahannya Pak. Nanti prakteknya akan dipraktekkan oleh Wangi saya Pak. Oh, pakai mie mah. Aji nyambung ya. Jauh jalan di mana? Kami. oh dia nggak. Ini 20 Ini yang tadi. Bukan satu. sampai 50 dan sebagainya. Sedap juga baunya. Sedap Pak. Ya. Bau uang. Bau.
Kita tambahkan di ini 200 ml. Ini air beras ya. Kita campurkan di sini Pak. Campurkan di situ. Oh. 200 ml. Sebentar. Air Air biasa aja? Iya, air Oh, sendiri. air biasa aja ya? Gula merah ditambah dengan biohydrid. Oke. Nah, airnya ada. Jadi ada ukurannya. Ada Pak, itu kalau untuk BRT 1 liter air Pak. Iya. Kan tak tahu nak rekam yang gitu. Nampak. Balik kami berdiri dengan bijak. Satu liter air itu Ini berapa? 100 Pak. 100 gram. boleh tiga. Taksir aja Pak. Yo kan doakan. Tadi udah masuk ya? Belum. Belum. Nah, ini berapa? Itu yang 200 mili. Ini merahnya. Sudah Pak. Kemudian ini kan sudah kita buat larutannya. Masukkan aja airnya dulu Pak. Air biasa. Sampai tergenang nih Pak, bisa Pak. Kerangnya dan kue, meru. Jika di sini tidak tergenang, ini hanya contoh ya Pak. Nanti kok sini tergenang segini airnya Pak. Iya. Berat nanti angkatnya kan. Oh, boleh Pak. Belum. 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 Habis nih. Pak nanti. Udah selesai. Genang. Balik. Kita dah balik. Baik, yang kuih baru. Balik aja. Ya. Kasih habis. Itu bahan yang lain Pak. Ini apa nih? Air berapa dulu? Ini air cucian berasnya. Ini air cucian beras. Cucian beras. Belum. ini beda air bersih, air cucian beras. Ya. Ya. Bocor. Gula. Gula dan Biohid. Ya. Boleh Pak diaduk Pak. Ya, ini adalah rangkaian proses pembuatan POC. Jadi biasa digunakan ini jika ada bahan tambahan seperti biohid, dia dapat kita gunakan selama 14 hari. Ketika kita buat 14 hari kemudian ini sudah bisa kita gunakan. Jika tanpa bahan biohid, tanpa bahan pembantu, dia 21 hari bahkan 30 hari. Masuk apa Pak? Diopernya Pak. Ya, dua ini Pak, dua Pak. Oh, 2. Oh, telak kalah. dia Mana pun ada border. itu ada begini tadi. Wah. Berubah warna Hitam. di ban. Ini hitam karena kurang apa juga di air. Sebenarnya Nah, berdiri sini. Ya, Pak Kecamatan tadi. ditutup hingga rapat jika tidak ada udara yang masuk ke dalam Pak. Udah tuh. Kunci. Udah tuh. Rangkaian proses hingga selesai. Dengan takaran ketika kita aplikasikan, kalau di daun 1:10. Tadi ada juga di tanah, semakin banyak sebenarnya semakin bagus. Namun untuk mengefisiensikan penggunaan, kita harus menggunakan takaran. Oke Pak, ada pertanyaan sampai dengan sini Pak? Jadi lama fermentasi 14 hari Pak, 14 hari sampai dengan 15 hari. lebih Cek, ini ngapain aja. Lebih pun boleh, cuman